Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengkonfigurasi Winbox Mikrotik di Winbox. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah Kamal Mustafa dengan NIM akhir 066. Nah, di sini terdapat studi kasus untuk konfigurasinya. Kira-kira seperti ini untuk studi kasusnya. Router bertindak sebagai gateway. Skenario dan topologi jaringan, di mana terdapat dua VLAN, terbagi dari dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan juga VLAN 20. Nah, setiap VLAN itu terdapat DHCP dan juga koneksi ke ISP. Berarti di sini pakai Ethernet 1 itu pakai NAT, dan juga Ethernet 2 itu pakai Ether 2 itu pakai host adapter. Kemudian di sini langsung saja kita konfigurasi di VirtualBox dulu. Pertama kita itu mengkonfigurasi jaringannya. Nah, jaringannya di sini harus ada dua adaptor. Yang pertama yaitu NAT, yang kedua yaitu kita atur sebagai adaptor host. Dan kita enter saja. Kemudian setelah kita buka router, kita langsung aja buka Winbox. Nah, kira-kira seperti ini, langsung dikonekin saja. Nah, setelah connect, nah di sini kan terdapat pilihan. Pertama-tama kita akan konfigurasi VLAN-nya dulu di interface, kemudian klik tanda plus dan VLAN. Nah, di VLAN-nya ini terdapat form seperti ini. Pertama namanya kita isi VLAN 10 staff. VLAN 10 untuk staff. Kemudian untuk VLAN ID-nya kita pakai VLAN ID 10. Untuk Ethernya kita isi 1. Isi 1, kemudian klik apply. Oke. Kemudian kita lanjut lagi konfigurasi pada VLAN. Nah, di sini kan terdapat VLAN. Nama VLAN kita isi VLAN-nya itu di 20. Karena di situ kan tadi di soalnya itu ada 10 dan juga 20. Isi 20. Ini buat VLAN quest. Kemudian untuk VLAN ID-nya kita buat 20. Kemudian ini Ethernya Ether 1. Kemudian apply, oke. Oke, setelah ini. Oke, kalau sudah muncul VLAN-nya seperti ini, sudah muncul di sini VLAN 10 dan VLAN 20. Selanjutnya kita konfigurasi IP address-nya. Untuk IP address-nya klik menu IP, kemudian klik addresses. Nah, di sini klik tombol plus. Nah, untuk fieldnya di sini terdapat fieldnya, kita isi 192.168.10.1 traffic 24. Kemudian untuk interface-nya kita pakai interface VLAN 10. Lanjut kita apply. Oke. Selanjutnya kita bikin lagi nih VLAN address-nya ya. Kita bikin lagi sini 192.168.16.20.1 traffic 24. Kemudian untuk interface-nya kita buat VLAN quest. Kemudian apply, terus oke. Nah, di sini udah muncul untuk Ethernya kita buat VLAN quest. Nah, di sini udah muncul bahwasanya di VLAN 10 itu ada IP 192.168.10.1, kemudian di VLAN 20 ada 172.16.20.1.24 traffic 24. Oke, kalau kemudian kita atur di sini firewall-nya. Jangan dulu. Nah, di sini IP firewall, kita cari firewall, terus kita pindah ke NAT. Kemudian klik tanda plus di sini. Untuk action-nya di sini pertama kita general dulu. Nah, generalnya C-nya kita buat SCR NAT, kemudian outnya kita buat Ether 1. Kemudian untuk action. Nah, untuk action-nya kita buat masquerade.
kemudian apply. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat ke tahap DHCP. Untuk DHCP-nya, pertama klik DHCP setup. Nah, di sini kita pilih VLAN 10 dulu. Oke, next. Terus di sini terdapat IP DHCP-nya. Kita next, 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 next. Kemudian untuk IP DHCP kedua, di sini kita pakai VLAN 20 untuk DHCP-nya. Next, kita next saja semuanya. Next. Oke. Jadi kita di sini udah konfigurasi IP, kemudian konfigurasi VLAN dan juga konfigurasi DHCP. Oke, setelah kita buat DHCP servernya, kita klik lagi menu IP. Nah, kita konfigurasi di firewall-nya yaitu brute force protection-nya. Nah, di sini klik filter rules, kemudian klik thunderbird. Nah, di sini kita membuat siapa sih yang diblok, IP mana aja yang diblok. Untuk chain-nya kita buat input. Kemudian untuk protokolnya kita buat TCP. Kemudian untuk DST portnya kita buat 22,8291. Kemudian untuk SRC address list nanti action kita pilih drop. Kita oke. Kemudian setelah ke general kita ke advanced. Nah, SRC addressesnya kita buat blacklist. Oke, dan di actionnya kita isi drop dan apply. Oke. Nah, untuk yang kedua, untuk blacklist yang kedua, ini kita pilih plus lagi ke general, kemudian di sini input. Di sini protokolnya pakai TCP juga, kemudian portnya 22,8291, kemudian SRC address, SRC address listnya kita buat stack 2. Kemudian di tombol action, di sini kita isi add SRC address, tulis. Oke, kemudian address listnya blacklist. Kemudian untuk timeoutnya di sini dibuat ya 1.0 Oke, kemudian kita apply. Oke. Nah, kemudian untuk rule ketiga kita pilih general lagi, kita klik tanda plus, kemudian general, dan di sini kita buat input lagi, terus protokolnya TCP, kemudian DST portnya 22,8291. SRC addressnya stack 1.
Kemudian ke tampil action, ini kita isi RSC garis tulis, kemudian addressnya stack 2. Kemudian di sini timeoutnya kita buat 00 01 sampai 00. Kemudian apply. Oke. Kemudian rule keempat, kita isi input. Di general, cengnya di isi input, ini di situ. Kemudian DST protokolnya 2,491. Kemudian connect state-nya kita buat new. Dan ke action kita buatnya SRC itu addressnya di stack 1. Kemudian timeoutnya oke, kita apply, kita oke. Oke, sini masih di firewall, kita klik filter, kemudian klik lagi general, chainnya dibuat forward, kemudian SRC addressnya 172.16.20.0, kemudian traffic 24. Kemudian cari ekstra, untuk D-nya kita centang semua. Oke, untuk time-nya kita centang semua. Time-nya kita buat jam 22 sampai jam berapa ya? Kita buat sampai jam 6. Jadi waktunya kita batasi dari jam 10 sampai jam 6. Oke, ini day-nya kita centang semua. Kemudian ke tab action. Nah, di tab action ini kita pilih drop. Terus oke, apply. Oke, di sini kita itu tidak bisa karena itu angka di Mikrotik itu kayak dianggap salah karena itu start time-nya itu harus lebih kecil daripada end time-nya. Nah, di sini kan kita startnya itu lebih besar daripada end time-nya, jadi kita salah. Harusnya kita itu di sini kita bagi 2 aja. Nah, kita bagi 2 untuk rule pertama itu kita buat jamnya 22. Kemudian sampai jam 23.59. Oke, kita apply. Oke. Kemudian di sini kita buat lagi rule-nya untuk lanjutin tadi. Tadi kan jamnya dari jam 10 sampai jam 12-an lah ya, 23.59. Dan kita buat lagi. Jamnya kita samain persis kayak tadi ya, forward. Terus RAC-nya kita buat 172.16.20.0 traffic 24. Ini di tab extra di sini kita time-nya dibuat dari jam 1 sampai jam 6. Ini 6.06.00. Dan di action-nya kita pilih drop.
Kemudian kita apply. Oke. Kemudian kita masuk ke tahap 3, yaitu membuat layar protokolnya. Nah, kita ke firewall, kita ke layar 7 protokol ini, kemudian klik tanda plus. Nah, di sini saya tuh akan buat layar protokol, yaitu buat YouTube. Nah, buat YouTube. Kemudian tag-nya kita isiin linknya. Terus kita apply, klik OK. Kemudian kita plus lagi. Ini buat Netflix contohnya ya, Netflix. Kemudian semuanya buat Netflix. Tekan terus ML. Tekan video. Titik net. Kemudian lagi NLF IMG. Kita apply Facebook. Kemudian kita ketiga, setelah kita buat layar 7 protokolnya, kita buat menu-nya. Ada menunya, kita klik plus. Kemudian chain, kita buat pre-routing protokolnya di JMP. Kemudian untuk action, kita buat mark packet. Mark packet, kemudian new mark packet di JMP traffic, terus passwordnya no. Kemudian apply. Oke. Kemudian rule kedua, mark YouTube. Terus caranya ini pre-routing. Kemudian layar. Mark packet. Oke. Kemudian taruh ketiga, yaitu buat mark buat Netflix-nya. Cek printing. Kemudian di action kita buat mark packet. Kemudian passwordnya di noik, nyemak video traffic.
kemudian buat mark browsingnya. Itu biar cepat tadi. CP TSE kita apply. Oke, dan kita masuk ke tahap keempat di QW3. Oke, lanjutnya kita ke QW3, kita konfigurasi. Di sini kita klik QW3. Kemudian klik tanda plus. Sini kita kasih nama dan perannya buat global. Kemudian maksimal limitnya kita buat 20 M. Kita apply. Oke, kemudian lanjut lagi untuk jet. Ini kita kasih nama JMP. Kemudian barangnya dibuat total bandwidth, kemudian paket mapnya kita buat JMP traffic. Kemudian prioritinya kita buat 1 aja. Kemudian maksimal limitnya kita buat 20. Kemudian kita apply. Oke. Kemudian untuk jail browsing kemudian kita kasih nama browsing. Caranya kita buat total bandwidth, paket mapnya kita buat JMP traffic, browsing traffic. Kemudian untuk prioritanya kita buat 3, dan untuk maksimal limitnya kita buat 20M. Terus limit netnya kita buat 2M. Kemudian apply. Oke, lanjut lagi kita buat menu video. Barang globalnya kita buat total bandwidth, terus paket mapnya kita buat video traffic, prioritanya kita buat 8, kemudian maksimal limitnya kita buat 20. Kita apply. Oke, kemudian kita sudah semua ya konfigurasinya dari awal sampai akhir. Baik, mungkin cukup sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.